Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Perhatikan gambar tersebut. Lani sedang membantu ibunya memasak di dapur, dan Lani sedang mengaduk sayur menggunakan spatula kayu. Mengapa demikian? Nah, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Ya, betul sekali. Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara. Jadi Lani memilih spatula kayu agar tangannya tidak panas. Sekarang coba baca dan pahami bacaan bahan konduktor dan isolator. Kalian bisa membacanya di buku elektronik yang Bu Widi bagikan melalui grup WA. Di situ ada beberapa kata yang dicetak miring. Nah, kalian nanti carilah arti kata-kata yang dicetak miring. Kalian nanti bisa menuliskan pada tabel berikut ini. Ada kata bahan, menghantar, konduktor, isolator, semikonduktor, dan alat. Kalian cari artinya di kamus ataupun melalui Google. Ini tugas yang pertama. Diperhatikan ya, ada 6 kata yang harus dicari artinya. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak sekali benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik inilah yang disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Kalau bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut bahan semikonduktor. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bahan konduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari logam. Ada contohnya panci, wajan penggorengan, dan beberapa alat masak di dapur yang terbuat dari logam. Jenis logam yang sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, tembaga. Itulah bahan yang dibuat untuk membuat alat-alat tersebut. Yang kedua, benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Bisa dibuat gelas, itu contohnya di situ ada yang terbuat dari karet, balon contohnya, ada yang dari plastik. Akan tetapi ada beberapa alat yang menggunakan bahan dari konduktor dan isolator. Di sini Bu Widi contohkan panci. Nah, pancinya ini sendiri terbuat dari bahan konduktor agar masakannya matang. Nah, untuk gagangnya sendiri terbuat dari isolator. Sedangkan tutupnya juga terbuat dari bahan isolator agar tidak panas saat dipegang. Nah, di sini Bu Widi tuliskan beberapa poinnya, yaitu bahan konduktor dan isolator. Macam bahannya terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Nah, itu macam bahannya. Yang kedua, bahan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam.
Sedangkan isolator bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Digunakan secara penggunaannya itu konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan. Bu Widi tadi mencontohkan pada panci. Kalian bisa cari sendiri nanti yang lainnya ya. Nah, untuk tugas 2 di pembelajaran 1, kalian mencari contoh benda konduktor dan isolator berdasarkan bahannya. Masing-masing 5 saja. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ada bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak bisa. Yang bisa menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Bu Widi berpesan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan belajarlah dengan tekun, serta kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.